Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Ilma. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11 di SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab 1, yaitu tentang asking and giving suggestion. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. What does suggest mean? Apa sih yang dimaksud dengan suggest? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi suggest itu adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan bagaimana cara meminta dan memberikan saran kepada orang lain. Ini adalah beberapa contoh dalam meminta saran, atau kita bisa sebut asking for suggestion. What should I do? Do you have any ideas? Do you have any suggestion for me? Can you tell me what I should do? Do you have any advice for me? Will you give me some suggestion, please? Any idea? Can you give me some advice about blah blah blah? What do you recommend blah blah blah? Please tell me what should I do? Kemudian, ini adalah beberapa contoh dalam memberi saran, atau bisa kita sebut giving suggestion. I would recommend that you blah blah blah. My advice would be to blah blah blah. If I were you, I would blah blah blah. I advise you to blah blah blah. I suggest you to blah blah blah. Contohnya, I would recommend that you to go to hospital. Artinya, saya menyarankan kamu untuk pergi ke rumah sakit. Nah, setelah kita meminta dan memberi saran, tentunya saran tersebut ada yang diterima dan ada juga yang ditolak. Ini adalah beberapa contoh ekspresi dalam menerima saran, atau bisa kita sebut accepting suggestion. I agree with you. I think so. That's a good idea. That's right. Thanks. I will try your advice. That sounds great. Kemudian, ini adalah beberapa contoh dalam menolak saran, atau bisa kita sebut refusing suggestion. No, I don't think so. I disagree with you. That's not a good idea. I understand your point, but I think blah blah blah. The first pattern that we can use to make a suggestion is to use the modal. Or in bahasa kita katakan kata kerja bantu. Dalam hal ini, untuk membuat sebuah saran, kita perlu kata kerja bantu should. As you can see, rumus yang digunakan adalah subjek, kemudian diikuti dengan should, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, tanpa diakhiri dengan s atau es di belakangnya. Contoh kalimatnya, the first, they should come to the party with us. And the second, you should watch that movie. Dalam penulisan umum, jika subjeknya she or he, maka kata kerjanya harus diakhiri dengan s atau es. Berbeda dengan jika kita menggunakan modal. Kita tidak perlu mengakhiri kata kerjanya dengan s atau es. Another common way to give a suggestion or recommendation is to use the word could. Jadi, jika kamu ingin menyampaikan sebuah saran untuk seseorang, tapi tidak ingin terkesan bahwa kamu itu lagi menyampaikan saran, kamu bisa menggunakan kata could. Kata could sendiri lebih halus daripada should. Rumusnya, subjek diikuti dengan could, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama tanpa diakhiri s atau es. Nah, could sendiri merupakan salah satu bentuk modal. Now, another structure of giving suggestion is to use some question to make a suggestion or recommendation. Rumusnya adalah why don't atau doesn't, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja. Nah, kata kerja yang kita pakai di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, why doesn't she break up with her boyfriend?
perhatikan grammar tips di bawah ini. Jika subjeknya I, you, they, we, maka kita harus menggunakan do. Tetapi jika subjeknya she or he, maka kita harus menggunakan does. Sama dengan why don't and why doesn't. Jika subjeknya I, you, we, maka kita menggunakan why don't. Jika subjeknya she or he, maka kita menggunakan why doesn't. Another way to making suggestion is by using this structure. Rumusnya adalah how about, kemudian diikuti dengan gerund atau noun. Gerund merupakan kata kerja bentuk ing, dan noun merupakan kata benda. Contoh kalimatnya, how about trying this restaurant? Kalimat tersebut menggunakan gerund. Kemudian jika kita menggunakan noun, contoh kalimatnya, how about Bandung? Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan kata suggest atau recommend untuk membuat sebuah saran. Rumusnya, I suggest atau I recommend that diikuti dengan sentence atau kalimat. Contohnya, I suggest that you study grammar more. Ingat ya, kalimat itu harus mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. The last one, we can use the sentence pattern when we will also be doing the action with the other person. Jadi maksudnya, kita dapat menggunakan rumus ini ketika kita ingin menyampaikan saran untuk seseorang agar kita melakukan kegiatan bersama-sama. Rumusnya adalah let's, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja. Kata kerja yang kita gunakan di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, let's go home. Jadi bukan hanya kamu saja yang akan pulang ke rumah, tetapi kamu juga mengajak teman-teman yang lain untuk pulang ke rumah. The end of chapter 1. If you have any question, please write on the comment. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.